Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di podcast Kisah Kamu edisi ketiga. Podcast ini berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh kamu para pendengar. Jika kamu mempunyai kisah menarik dan inspiratif, bisa langsung mengirimkannya ke mail@farfats.id dengan judul kisah kamu. Edisi ketiga ini berasal dari email Kevindo Edward yang dikirim pada 2 Desember 2020. Judul kisah ini adalah Berbeda Tak Menyurutkan Niatku. Cerita ini adalah kisah nyata tentang semangat seorang santri yatim piatu dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-citanya. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, ini bukan kisahku pribadi. Tapi sesungguhnya, kisah inilah yang telah menjadikanku berpikir lebih dewasa. Menjadikanku lebih bersyukur atas segala hal yang masih aku punya. Dan ini adalah kisah nyata yang aku saksikan sendiri di sebuah pondok pesantren yang tak perlu aku sebutkan namanya. Sekolah ini masih terbilang baru, hanya ada angkatan pertama di situ. Suatu hari, di waktu yang telah ditentukan, para santri bergegas untuk merapikan barang-barang mereka. Hal yang biasa dilakukan para santri ketika pertama kali masuk ke pondok pesantren. Beda halnya dengan Agus. Ia diantar oleh keluarganya. Namun, bukan keluarga dekat. Ia membereskan perkakas dan segala keperluannya sendiri. Ya, sendiri. Itu semua sangat berbeda dengan teman-teman barunya di sana. Aku pun heran menatap. Apa gerangan dengan anak ini? 2 hari, 4 hari, 1 pekan pun berjalan. Singkat cerita, hari Ahad pun datang. Santri-santri kembali dijenguk. Beda halnya dengan Agus. Ia hanya duduk termenung dan melamun di teras asrama. Agus adalah santri berumur 12 tahun. Kalau diukur secara usia, dia tergolong anak yang masih butuh bimbingan, arahan, dan kasih sayang yang hangat dari orang tua. Ketika jadwal menelpon tiba, teman-teman Agus bergegas mengambil antrian nelpon. Tapi, berbeda halnya dengan Agus. Ia hanya sibuk dengan urusan lembar-lembar kertas di lemarinya. Tak ada niatan sedikit pun untuk mengambil antrian nelpon orang tua. Setelah 2 pekan berjalan, teman-teman Agus yang lain pun izin didampingi orang tuanya untuk pergi keluar pesantren. Berbeda dengan Agus yang hanya sendiri. Akhirnya, di sore hari, Agus menemui seorang penjaga kantin. Dan ia bercerita kepada ibu tersebut. Bu, Agus ingin bisa kayak mereka. Bisa nelpon orang tua juga kalau jadwal nelpon. Bu, Agus juga pengen dijenguk sama orang tua kalau pas jadwal kunjungan. Bu, Agus juga pengen izin pangkas. Tapi mau pergi sama siapa ya? Izinnya kan harus sama orang tua. Lantas, ibu ini pun menjawab dengan polosnya. Nih, HP ibu ada pulsa. Telepon aja nomor orang tua Agus. Gratis kok. Agus pun menggeleng. Dan dari matanya muncul genangan air mata yang lama-kelamaan luluh dan meleleh menjadi sebuah tangisan. Bukan rengekan anak kecil, melainkan tangisan orang lemah yang terpaksa dan mengharuskan diri menjadi kuat karena keadaan. Kemudian, dengan kondisi yang berusaha untuk tegar, Agus menjawab, orang tua Agus sudah meninggal. Agus ketemu ayah cuma pas umur 2 tahun. Ketemu ibu cuma sampai kelas 2 SD. Mereka sekarang udah nggak ada, sudah meninggal. Percuma ibu kasih Agus HP, mereka nggak bakal bisa dihubungi. Rintihan Agus dan air mata itu pun terus mengalir. Lantas, ia pun mengeluarkan selembar foto kecil dari saku celananya. Ini foto Agus pas sama mama. Agus simpan ini terus, biar Agus ingat selalu muka mama. Agus udah nggak ingat muka papa, karena pas papa meninggal, Agus masih umur 2 tahun. Agus iri lihat mereka. Mereka yang masih dipeduliin orang tua. Mereka yang dibelai sama ibu bapak mereka. Lantas, ibu kantin itu bertanya, Agus tinggal sama siapa? Dan siapa yang masukin Agus ke pesantren? Agus menjawab, Agus tinggal sama ponakan mama. Agus bersyukur masih bisa hidup berkecukupan di bawah tanggungan keluarga mama.
Agus punya 2 abang. Yang pertama tinggalnya di kota sebelah. Ia tinggal bersama keluarga papa. Dan Agus sama abang yang kedua tinggal sama keluarga mama. Karena susahnya beban hidup, akhirnya kami dipencar-pencarkan. Sejak saat itu, aku merasa lebih peka terhadap sesuatu. Menghargai arti kebersamaan dan kekeluargaan. Aku sadar, ternyata banyak orang di luar sana yang mungkin jauh lebih menderita dari kita. Singkat cerita, jadwalku untuk mengajar di kelas santri baru pun datang. Kelas di mana Agus dan teman-temannya belajar di sana. Menurut penilaianku, Agus merupakan anak yang rajin, pintar, dan tekun. Kecepatannya menangkap pelajaran membuatku kagum. Suatu ketika, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Gus, apa tujuan Agus belajar di sini?" Lantas, dengan polosnya anak itu menjawab, "Agus gak mau bodoh. Agus harus pintar. Agus harus buktiin sama mereka yang udah sekolahin Agus. Agus mau buktiin kalau Agus gak sia-sia disekolahin di pesantren. Agus juga mau buktiin ke semua orang kalau anak yatim piatu bukan untuk sekedar dikasihani atau dipandang tak sempurna." Aku pun bertanya lagi, "Apa cita-cita Agus?" Ia menjawab, "Cita-cita Agus ada banyak, tapi ada satu cita-cita yang paling utama dan harus Agus capai. Dan Agus gak akan capai cita-cita lain kecuali Agus udah capai yang satu ini, yaitu Agus mau menjadi hafiz Al-Quran. Agus mau memberi mahkota buat mama dan papa. Agus ingin bilang sama mama dan papa, 'Ma, Pa, ini persembahan dari anakmu untukmu.'" Hatiku pun bergetar mendengar kalimat yang ia lontarkan. Agus adalah orang yang rajin. Setiap selesai sholat, ia selalu berdoa. Dan hanya Allah lah yang tahu apa isi doa yang selalu ia panjatkan kepadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan dari kisah tadi yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, pentingnya bersyukur. Jika saat ini kita masih mempunyai orang tua, maka kita harus benar-benar bersyukur. Karena betapa banyak orang di luar sana yang merindukan kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan dari orang tua. Karena biasanya cinta dan kasih sayang itu benar-benar terasa jika telah tiada. Jika orang tua kita masih hidup hingga saat ini, maka maksimalkanlah berbakti kepadanya. Jangan sampai semuanya terlambat dan hanya tinggal penyesalan. Namun, jika mereka sudah tiada, maksimalkanlah berbakti kepada mereka dengan terus mendoakannya. Yang kedua, segala hal butuh perjuangan. Hidup adalah perjuangan dan penuh dengan ujian. Ketika kita diuji, ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, akan ada selalu orang yang musibahnya lebih berat dari kita. Yang kedua, ingatlah selalu dekatnya pertolongan Allah. Yang ketiga, besarnya pahala bagi orang-orang yang bersabar. Dan pelajaran yang terakhir, para penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Semoga kisah tadi bisa bermanfaat dan memotivasi untuk para pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.